Pertandingan telah berakhir. Lingxi yang lalu memilih untuk pergi dari keramaian, dirinya pun berencana akan segera lockout terlebih dahulu. Namun di saat dirinya akan segera lockout, tiba-tiba muncul sebuah pesan masuk dari Ryuko. Isi pesan tersebut mengatakan bahwa Tilis telah menghilang. Lingxi yang heran dengan maksud dari hilangnya Tilis. Lalu Ryuko menjelaskan lebih lanjut bahwa beberapa hari yang lalu, tiba-tiba Tilis meminta izin untuk pergi karena ada suatu urusan, jadi dirinya tidak bisa membantu dalam menyelesaikan dungeon. Ryuko pun kebetulan tidak menanyakan mengenai urusan apa itu. Hanya saja Tilis mengatakan bahwa itu adalah urusan pribadi dan itu tak akan memakan waktu yang lama. Dan selain itu, Tilis juga berkata bahwa ia akan mengirimkan pesan. Namun kenyataannya, sampai saat ini Ryuko belumlah menerima satupun pesan dari Tilis. Melihat dari statusnya, Tilis juga terlihat sudah tidak online selama beberapa hari. Ryuko yang menyadari bahwa itu bukanlah suatu kebiasaannya Tilis, jadi dirinya pun berpikir untuk memberitahukan Lingxi. Mengetahui hal tersebut, Lingxi awalnya berpikir bahwa itu hanyalah sekedar hal yang sepele, karena memang mungkin saja Tilis sedang ada urusan, dan menganggap bahwa Ryuko telah berpikir berlebihan. Namun di saat Lingxi memikirkan kembali Tilis telah pergi sejak beberapa hari yang lalu, tiba-tiba dirinya terlintas pikiran mengenai Battle Mage yang telah ditangkap oleh militer. Tunggu dulu, Battle Mage wanita itu, dia memang memiliki beberapa kemiripan. Jangan bilang kalau Battle Mage itu ternyata adalah Tilis, pikir Lingxi yang sangat panik setelah menyadarinya. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke dunia nyata. Terlihat tim Neo Avengers sedang berkumpul di sebuah perapian, sembari membicarakan mengenai betapa beruntungnya mereka bahwa setelah ditahan selama 2 hari, ternyata mereka kini telah dibebaskan. Mereka semua kembali berkumpul di tempat tersebut bukan karena tidak memiliki tempat untuk kembali. Hanya saja mereka sedang memikirkan nasib nona mereka, karena sebelumnya nona lah yang telah membawa mereka ke tempat tersebut. Di saat mereka sedang membicarakan nona, tiba-tiba terdengar suara orang lain yang menyapa. Dan ternyata itu adalah Lingxi yang langsung menghampiri mereka sembari menanyakan game ID nona mereka dengan paksa. Jadi ketika Lingxi menyadari hal tersebut, dirinya pun berencana untuk mengkonfirmasi apakah Battle Mage itu adalah Tilis atau bukan. Neo Avengers selalu menjelaskan bahwa nona tidaklah pernah memberitahukan game ID-nya yang sebenarnya, karena mereka dapat mengenalnya dikarenakan suatu ketidaksengajaan. Mereka pun lalu menceritakan awal mula pertemuan mereka dengan nona. Pada saat itu mereka sedang berkumpul di tempat mereka saat ini untuk bersama-sama menuju ke markas militer untuk mengambil ujian penilaian Awaken. Dan kemudian mereka bertemu dengan nona di sepanjang perjalanan. Meskipun mereka merasa lebih tua daripada nona, namun dikarenakan nona lebih dewasa dibandingkan mereka, hal itulah yang membuat mereka tergerak untuk memilih sisi pemberontak. Mereka pun masih ingat dengan perkataan nona waktu itu. Orang berawaken seperti kita ini adalah harapan bagi masa depan dunia. Bagaimana bisa mereka memisahkan kita berdasarkan tingkatan yang seperti itu? Tidak mungkin. Aku berhenti menjadi anjing untuk militer. Itulah ucapan nona yang mana dirinya sebenarnya hanyalah menginginkan keadilan dan juga sebuah dunia yang penuh dengan cinta dan perdamaian. Jadi dia pun mengumpulkan orang-orang berawaken yang ditolak pemerintah untuk memberontak melawan tindakan pemerintah yang menjijikan. Dan mereka pun lalu mengatakan bahwa saat malam terakhir bersamanya, nona berkata bahwa ia sebenarnya tak ingin meninggalkan teman-temannya di dalam game. Dan ia hanya beralasan pada teman-temannya bahwa ia akan pergi karena ada suatu urusan pribadi. Mendengar hal tersebut, Lingxi yang sangat terkejut karena alasan itu sama seperti yang dikatakan pada Ryuko. Mungkin dia itu memanglah terlalu naif. Selama itu dilakukan oleh manusia, pasti ada suatu kepentingan sendiri, keuntungan pribadi, godaan, skema dan hal-hal lainnya yang semua itu dapat dilakukan dalam sebuah kelompok yang besar. Bahkan sekalipun jika tak ada orang-orang yang seperti itu di dalam kelompok tersebut. Namun tetap saja, hati manusia adalah suatu hal yang kompleks. Akan selalu ada saja orang-orang di sana yang suka menargetkan orang yang lebih lemah. Dan akan selalu ada orang-orang yang memaksa orang yang lebih lemah hingga berakhir dengan kematian. Kenyataan ini
Selama pemikiran kita mengenai evolusi hanya seperti ini, maka pada akhirnya hal itu hanya akan membentuk suatu sistem kasta. Jadi tidak mungkin dunia yang adil serta penuh cinta dan kedamaian itu akan benar-benar ada. Apa yang disebut dengan keadilan hanyalah sesuatu hal yang selalu didapatkan dengan kekuatan. Lagi pula, bukanlah semua hal itu merupakan hal yang telah kalian lakukan. Benar-benar kata yang indah. Tapi, bagaimana denganmu? Dengan kekuatan yang bahkan lebih kuat daripada Nona, kau menjual dirimu sendiri kepada militer sebagai pertukaran untuk memperoleh keadilan sesuai dengan versimu. Hal apa yang memberikanmu hak untuk menghukum mati Nona kami? Apa karena kau lebih kuat daripada kami? Apa kau berhak untuk menentukan takdir kami hanya karena levelmu yang lebih tinggi daripada kami? Menggunakan apa yang kau sebut sebagai kekuatan untuk menentukan jika yang lainnya berhak hidup atau mati. Bagaimana bisa sistem omong kosongmu itu bisa berbeda dengan para diktator kejam itu? Semua dari kami di sini adalah para Awaken yang pada awalnya ingin bergabung dengan militer. Tetapi kami bertemu dengan Nona, seseorang yang telah menolong kami untuk mengerti bahwa arti keadilan yang sebenarnya adalah bukan sesuatu yang hanya bisa diperoleh dengan kekuatan. Dan itulah mengapa Neo Avengers dilahirkan. Kami akan memberitahukan dunia bahwa kekuatan yang diciptakan oleh Heavenland bukanlah untuk tujuan menciptakan dunia yang baru. Neo Avengers yang lalu mengatakan bahwa meskipun Lingxi itu sangatlah kuat, namun tetap saja dirinya masihlah terlalu muda. Dan mereka yang menganggap bahwa kedatangan Lingxi ke tempat mereka adalah untuk meminta maaf, serta karena suatu tujuan. Pada akhirnya mereka pun memberitahukan Lingxi bahwa keluarganya Nona mereka bertempat tinggal di suatu dojo. Singkat cerita, berdasarkan informasi dari Neo Avengers, Lingxi pun kini telah sampai di depan suatu dojo, The School of Swiftness and Strength. Lingxi yang baru pertama kali ke dojo, dirinya cukup terheran-heran mengenai aktivitas apa yang ada di dalamnya. Dikarenakan di siang hari sekalipun pintunya masihlah tertutup. Dan dojo tersebut sekaligus membuat Lingxi paham bahwa tidak heran Tilis memiliki kemampuan dalam pertarungan jarak dekat. Dirinya yang belum mempersiapkan hal apa yang akan dilakukan jika ternyata battle mage yang ditangkapnya adalah Tilis. Dirinya pun lalu memberanikan diri mengetuk pintu dojo sembari berpikir bahwa tujuan pertama saat ini adalah untuk mengkonfirmasi identitas orang tersebut. Tak selang lama kemudian, muncullah seseorang dari balik pintu yang lalu menanyakan siapa yang sedang Lingxi cari. Lingxi yang lalu bertanya apakah di dojo tersebut terdapat seseorang yang di dalam Heavenland dikenal sebagai Tilis. Bolehkah aku tahu, siapa kamu? Baiklah, aku adalah temannya. Seorang teman ya? Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu, silahkan masuk. Lingxi pun lalu mengikuti pria tersebut dan masuk ke dalam halaman dojo sembari takjub style bangunan tersebut yang kelihatan sangat mahal. Namun tak selang lama kemudian, pria itu pun berpikir, mencarinya di saat yang seperti sekarang ini. Tunggu dulu, anak kecil, kau bilang bahwa kau itu temannya Tilis kan? Ya, kami mengenal satu sama lain di dalam game, jawab Lingxi. Kalau begitu, bagaimana kamu bisa tahu mengenai tempat ini? Apa itu juga suatu hal yang ia beritahukan di dalam game? Lingxi yang kini tak tahu harus menjawab apa. Tiba-tiba pria itu menyerang Lingxi sembari berkata bahwa Lingxi adalah pembohong. Dan dia meminta Lingxi agar memberitahukan identitasnya yang sebenarnya, serta apa alasannya menyusup ke dojonya. Apa maksudmu? Tanya Lingxi dengan heran. Tidak buruk. Nyonya bukanlah tipe orang yang akan mengungkapkan tipe informasi seperti ini di dalam game. Nyonya? Jadi dia memanglah tinggal di tempat ini. Dan lalu terlihat pria tersebut salah tingkah dikarenakan dirinya telah kelepasan dalam berbicara. Dan Lingxi pun kini semakin yakin bahwa Tilis memang benar-benar tinggal di tempat itu. Siapa dirimu? Katakan padaku, siapa kau sebenarnya? Itu adalah sikap dari seorang seniman bela diri yang sebenarnya. Pria itu pun langsung memukul Lingxi. Lingxi yang hanya mencoba bertahan. Katakan kepadaku. Sudah kukatakan padamu, kami adalah teman. Janganlah salah paham. Pergerakan macam apa itu?
Dia bahkan hanya menggunakan satu lengannya untuk menghalau serangan yang kukeluarkan menggunakan kekuatan awaken-ku. Paman Kuan, itu cukup, panggil seseorang menghentikan perkelahian mereka. Baik Nyonya, Lingxi yang cukup terkejut pria itu menyebutnya dengan sebutan Nyonya. Dari arah pintu masuk rumah sudah terlihat seseorang. Itu adalah Tilis di dunia nyata. Paman Kuan, orang itu adalah temanku. Lingxi, ayo bicara di ruanganku, ajak Tilis. Yang pada akhirnya Lingxi benar-benar merasa sangat lega karena ternyata battle mage yang ditangkap militer itu bukanlah Tilis. Sesampainya di dalam ruangannya Tilis, Lingxi benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Hal itu dikarenakan di ruangannya itu dipenuhi oleh boneka dan juga segala sesuatu hal yang imut. Hei, ada apa? Tanya Tilis. Tidak apa-apa, jawabnya sembari berpikir bahwa Tilis di dalam game merupakan seseorang yang cool, yang bibirnya selalu tertutup rapat untuk memberitahukan mengenai informasi pribadinya. Dan Lingxi benar-benar tidak menyangka bahwa keadaan kamarnya di dunia nyata benar-benar sangat berbeda sekali dengan kepribadiannya di dalam game. Apalagi dirinya juga melihat sebuah boneka besar di atas tempat tidur, dan Lingxi pun bertanya-tanya apakah semua wanita akan selalu memeluk boneka ketika tidur. Tilis yang juga cukup terkejut bahwa di dunia nyata rambut Lingxi juga berwarna putih. Dirinya pun lalu menanyakan Lingxi mengenai dia yang tahu kediamannya. Sembari membayangkan Tilis yang dengan imutnya tidur sembari memeluk boneka besar itu, dan menilai bahwa itu bukanlah gambaran yang buruk. Ya, ceritanya sangat panjang. Bisa dikatakan bahwa aku mengetahui tempatmu dari beberapa orang yang menakjubkan. Orang-orang yang menakjubkan? Ucap Tilis yang tak mengerti dengan maksud Lingxi. Aku menerima sebuah misi beberapa waktu yang lalu, dan pada akhirnya aku membantu militer untuk menangkap seorang battle mage wanita yang juga telah berawaken. Tilis yang cukup terkejut mendengar pengakuannya Lingxi. Lingxi pun menambahkan bahwa setelahnya ia menyadari terdapat beberapa deskripsi yang memiliki kesamaan dengan Tilis. Jadi dirinya lalu sangat khawatir jika itu benar-benar adalah Tilis. Namun saat ini, dirinya benar-benar sangat lega karena ternyata battle mage itu bukanlah Tilis. Meskipun itu bukanlah diriku, tapi aku masih cukup merasa frustasi. Aku tak menyangka bahwa ternyata itu adalah perbuatanmu. Salah satu orang yang telah menangkap kakakku. Ucap Tilis yang lalu Lingxi sangatlah terkejut. Ditambah lagi, di hadapan Lingxi kini ada laptop yang sedang menampilkan berita mengenai penangkapan battle mage tersebut. Lingxi yang belum sepenuhnya mencerna semua informasi yang baru saja diterimanya. Tilis lalu menjelaskan lagi bahwa kakaknya itu bernama Jia Ai, dan dia telah lari dari rumah semenjak 3 tahun yang lalu. Kakaknya itu dikenal sebagai orang yang berwatak keras. Jadi Tilis sudah tahu bahwa kepergian kakaknya dari keluarga hanyalah tinggal menunggu waktunya saja. Hanya saja, meskipun dia telah pergi semenjak 3 tahun yang lalu, namun komunikasi antara Tilis dengan kakaknya itu masih tetap terjaga. Lingxi pun lalu bertanya mengenai alasan kakaknya pergi dari rumah, dan Tilis menjelaskan bahwa keluarganya merupakan keluarga seniman bela diri yang selalu bekerja sama dengan pihak militer. Sederhananya, keluarga Tilis merupakan orang yang memberikan pelatihan bela diri kepada militer dan juga bantuan lain yang terkait dengan hal itu. Keluarganya bahkan juga harus mengirimkan beberapa anggotanya untuk menolong dalam beberapa misi yang berbahaya. Sebagai timbal baliknya, keluarga menerima banyak sekali imbalan dan juga perlindungan. Bahkan dapat juga menggunakan semua koneksinya untuk memperlancar segala urusan workshopnya di dalam Heavenland. Namun hal tersebut pastinya ditolak oleh kakaknya Tilis yang sangatlah menghargai keadilan dan kebebasan. Hingga pada akhirnya terjadi perkelahian antara kakaknya dengan ayahnya, yang lalu kemudian kakaknya memilih untuk meninggalkan keluarga. Tilis mendengar kabar mengenai penangkapan kakak perempuannya itu dari anggota keluarganya. Hanya saja ayahnya terlihat tidak ingin melakukan apapun atas hal tersebut. Lingxi yang mendengar semua pernyataan dari Tilis, dirinya berpikir bahwa memang di kehidupannya sebelumnya dirinya pernah mendengar ada beberapa masalah di workshopnya Tilis. Hanya saja dirinya tak menduga bahwa di kehidupan nyata, situasi keluarganya ternyata juga sangatlah rumit.
dan dirinya berpikir bahwa sepertinya insiden itu juga akan terjadi dalam kehidupan ini di masa depan. Ayahku, dia benar-benar telah mengabaikan kakakku. Tapi, aku tak akan mengabaikannya. Karena tetap saja, bagiku dia itu adalah kakak yang baik. Selama beberapa hari ini, aku selalu mencoba lebih dekat untuk mengetahui di mana kakakku ditahan. Akan tetapi, penjagaannya sangatlah ketat. Setelah melalui berbagai cara, aku akhirnya berhasil mendapatkan blueprint 3 dimensi dari 3 bangunan yang ada di dekatnya. Hei, jangan katakan padaku bahwa kau berpikir untuk... Aku akan menggunakan tempat tersebut untuk masuk, dan lalu menyelamatkan kakakku. Dan kini Lingxi benar-benar yakin bahwa memang seperti itulah Tilis yang ia kenal. Kamu kan sudah tahu bahwa penjagaannya sangat ketat. Jadi bagaimana rencanamu untuk melakukannya? Jika kamu sampai tertangkap, maka seluruh keluargamu juga akan menerima akibatnya. Jangan cuma berdiri diam saja seperti itu dan lalu bersikap bahwa ini terjadi bukan dikarenakanmu. Aku masihlah ingat, kau telah mengatakan padaku bahwa kakakku tertangkap dikarenakanmu. Itulah mengapa bahwa kau juga harus bertanggung jawab atas hal apa yang terjadi padanya. Lingxi yang kini sadar bahwa dirinya tak mampu melarikan diri dari masalah tersebut. Aku sangatlah menyadari betapa berbahayanya hal ini. Akan tetapi, Lingxi, tolong, bantulah aku. Ikutlah denganku untuk menyelamatkan kakakku. Dia tidak layak mati hanya karena idealis yang ia kejar. Kamu tak mengerti, Tilis. Akulah yang melakukan misi ini. Akan canggung untuk seseorang di posisi sepertiku membantumu dalam hal tersebut. Jika aku sampai tertangkap, aku mungkin akan menerima konsekuensi yang tak terbayangkan. Ucap Lingxi. Pada intinya dirinya hanya tak ingin terjadi sesuatu pada Pak Tua. Itu sederhana sekali. Cukup jangan sampai tertangkap. Dengan kemampuan kita berdua, kita pasti tak akan tertangkap. Dan ini hanya akan seperti di dalam game. Bukankah Shadow itu dikenal karena hal yang seperti ini? Ataukah kamu hanyalah sekedar seorang kapten yang meragukan kemampuanmu sendiri? Ucapan hinaan yang terkena telak pada Lingxi kini telah membuatnya benar-benar tak mampu berbicara lagi. Karena memang dirinya selalu merasa bahwa kemampuannya itu terbatas setiap kali kembali ke dunia nyata. Aku yang saat ini memiliki awakening rate 100%. Jadi, kali ini aku memiliki kekuatan untuk membuat pilihanku sendiri. Itu memang benar, bahwa perbuatannya tidak layak untuk menerima hukuman mati. Aku benar-benar telah terseret ke dalamnya. Lupakan, aku akan melakukan apa yang seharusnya. Baiklah, kalau begitu ayo kita lakukan. Kita akan menyelamatkan kakakmu tanpa perlu tertangkap. Ucap Lingxi yang pada akhirnya menyetujui permintaan Tilis. Dan Tilis pun kini menilai bahwa seharusnya memang seperti itulah Lingxi yang ia kenal di dalam game. Singkat cerita, pada malam harinya, tempat lalu berpindah ke markas militer tempat kakak perempuannya Tilis ditahan. Terlihat di dekat tempat itu sudah ada Lingxi dan Tilis sedang bersiap melakukan misinya. Tilis pun lalu menanyakan Lingxi mengenai bagaimana rencananya untuk menyusup ke tempat itu. Namun, Lingxi menjawab bahwa menyusup itu adalah hal yang tidak mungkin, melihat dinding tinggi yang mengelilingi kompleks militer tersebut. Maka menyusup merupakan hal yang mustahil. Jadi Lingxi berencana akan mengganggu para penjaga untuk Tilis. Karena Lingxi sangatlah yakin dirinya dapat menyerang mereka secara langsung. Rencana telah dibuat. Lingxi pun kini telah mulai menjalankan rencananya dengan melompati dinding pembatas. Dan secara diam-diam, Lingxi pun sudah bersiap untuk menyerang penjaga dan lalu berhasil melumpuhkannya. Dan di atas tower pengawas, terlihat Tilis juga sudah mulai menyerang dan berhasil melumpuhkan penjaga di sana. Tilis, aku telah menangani kamera pengawas dan 2 penjaga di luar. Apa kau telah selesai membersihkan tower pengawasnya? Waspadalah terhadap kamera keamanannya. Jangan sampai wajahmu tertangkap kamera. Jangan khawatir, segalanya berjalan dengan lancar. Di ruangan monitor, penjaga yang mengawasi kamera pengawas kini telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan kameranya. Dan penjaga itu pun akan segera menyuruh petugas lain untuk memeriksanya. Hei, aku akan mengamankan ruangan monitor. Kau harus menemukan kakakmu secepat mungkin.
Misi berbahaya di dunia nyata kini telah dimulai. Lingxi yang berada dalam keadaan dilema antara membantu rekannya atau tetap berpihak pada militer. Pada akhirnya dirinya memutuskan untuk membantu rekannya dan mengkhianati militer. Hanya saja, dengan resiko yang mungkin akan terjadi hal buruk pada Pak Tua. Dirinya pun harus benar-benar memastikan bahwa dirinya tak akan tertangkap dan juga tak dikenali. Dapatkah Lingxi dan Tilis melancarkan aksinya tanpa ketahuan pihak militer? Nantikan kelanjutannya hanya di Sobat Ngomik.